Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita anak-anaknya, dan agar kita semakin layak dan pantas untuk perayaan keselamatan ini, mari kita juga memohon rahmat pengampunan dan belas kasih Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita bernyanyi saja. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja damai yang melawat dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja damai yang mendirikan kerajaan-Mu bukan dengan kekuatan senjata yang dahsyat, melainkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja damai yang dengan lembut dan rendah hati mewartakan sukacita dan keselamatan sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi. kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi misa pada pagi hari ini yang pertama dimohon oleh keluarga Robertus Hendrianto untuk berdoa bagi Bapak Albertus Manyus Atmo Sugondo yang telah 1000 hari yang lalu dipanggil menghadap hadirat Allah Bapa di surga. Semoga karena kasih dan kerahiman Tuhan, Allah menganugerahkan rahmat kebahagiaan abadi dan kehidupan kekal bagi saudara kita ini, dan bagi keluarga yang masih berjuang di tengah dunia ini, Allah senantiasa membimbing mendampingi perjalanan peziarah mereka. Intensi juga dimohon oleh seorang kakak mendoakan adiknya Pak Sutri, Felix, dan Eli. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat, cinta kasih, kesatuan, dan juga kesetiaan bagi Pak Sutri ini, sehingga mereka kembali mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Juga bersama dengan Bapak Mulyono kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Allah anugerahkan bagi istrinya Ibu Yuliani yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga rahmat kesehatan, kesejahteraan, kelancaran dan keberhasilan dalam hidup, keluarga dan karya serta pelayanan senantiasa Allah anugerahkan bagi saudari kita ini. Mari kita juga membawa wujud-wujud kita satukan dengan doa gereja. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Putra-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja damai yang lemah lembut dan rendah hati. Kami mohon, ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah penyanyi, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Syukur kepada Allah. Dan jikalau Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang
saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab miskin kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini menawarkan kepada kita dua perenungan yang rasa saya baik juga menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama adalah rasa syukur Tuhan Yesus sendiri atas kerahiman dan cinta kasih Allah Bapa yang justru berkenan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Doa syukur Yesus ini diucapkan setelah Yesus mengecam beberapa kota yang tidak percaya, bahkan menolak kehadiran Yesus. Namun masih ada orang-orang yang mau percaya dan beriman kepada Yesus, yaitu orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Siapa mereka? Tidak lain tidak bukan adalah
orang-orang yang mengandalkan Allah dan menyandarkan hidupnya hanya kepada cinta dan belas kasih Allah. Inilah yang dimaksud Yesus, orang-orang kecil, merasa diri dan memang kecil di hadapan Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang merasa diri mampu, kuat dengan dirinya sendiri, sehingga merasa diri kuat lalu orang butuh Gusti Allah ini, tidak butuh Tuhan lagi, karena merasa diri pokoknya aku saja bisa, aku sendiri mampu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus dan juga Allah justru berkenan terhadap orang-orang yang berani dan mau mengandalkan Allah di dalam seluruh peristiwa hidupnya. Mengandalkan Allah bukan berarti lalu kita tidak berbuat apa-apa, pokoknya aku percaya, bukan. Tetapi mengandalkan Allah berarti orang mempergunakan semaksimal mungkin talenta, kemampuan, kecakapan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi tidak hanya berpegang pada itu saja, tetapi mengoptimalkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kepanduan, kekuatan, dan lain sebagainya. Namun tetap mengandalkan dan menyandarkan itu semua hanya kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Yesus, orang-orang kecil, sederhana, dan yang berkenan di hadapan Allah. Bahan pertanyaan refleksi bagi kita masing-masing, apakah kita menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita, namun menyadari pula bahwa Allah mencintai kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus mengundang orang-orang yang letih lesu dan berat untuk datang kepadanya, karena dialah satu-satunya jalan untuk sampai kepada keselamatan yang sejati. Maka untuk sampai ke sana, orang bukan hanya datang saja, tetapi juga belajar dari Yesus. Datanglah kepadaku dan belajarlah daripadaku, sehingga kita mampu menangkap rencana Allah di dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Yang seringkali rencana Allah berbeda dengan rencana kita. Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk taat setia kepada rencana Allah Bapa, bahkan ketika dia harus melewati jalan salib, wafat di sana. Namun ketaatan dan kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa, Allah Bapa menganugerahkan kehidupan yang baru, kemuliaan yang kekal. Dan itulah juga yang akan dianugerahkan kepada orang-orang yang mau datang kepada Yesus dan belajar dari Yesus. Bukan hanya datang, tapi orang tahu belajar dari Yesus dan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai orang-orang yang mengaku diri murid-murid Kristus, apakah kita juga melakukan apa yang Yesus lakukan? Sebagai murid-murid Kristus, apakah kita juga berpikir seperti yang Yesus pikirkan? Dan apa yang Yesus pikirkan tidak lain tidak bukan hanyalah satu, kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah untuk keselamatan manusia. Orang-orang yang datang kepadanya akan mengalami kelegaan. Syaratnya tadi, datang dan mengikuti, melakukan apa yang Yesus lakukan, menghidupi apa yang Yesus hidupi. Kita akan sampai kepada kelegaan, keselamatan yang sejati yang Yesus janjikan kepada kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, mari kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, pertama, mari kita menyadari bahwa kita adalah terbatas.
maka ada kekuatan yang melampaui kekuatan kita dan kekuatan dunia ini yang tidak lain tidak bukan adalah cinta kasih Tuhan. Dan untuk mengalami kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan rencanakan, mari kita datang kepada Yesus, sang jalan, kebenaran dan hidup, dengan cara menghidupi apa yang Yesus hidupi, melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan yang Yesus lakukan tidak lain tidak bukan adalah melakukan kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saudara-saudara, sekarang kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita aturkan doa-doa kita. Saudari-saudari yang terkasih, kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja-Mu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat, kebahagiaan abadi dan kehidupan kekal bagi saudara kami Bapak Albertus Manyus Atmo Sugondo yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan kami juga mohon berkat penyertaan dan pendampingan-Mu bagi keluarga yang masih berziarah di tengah dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa dengan seorang kakak bagi Pasutri, Felix dan Eli. Engkau telah mempersatukan mereka di dalam ikatan perkawinan yang suci dan kudus, dan Kau menghendaki akan perkawinan yang telah Kau satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapa yang makasih, anugerahkanlah rahmat cinta kasih, kesetiaan dan kebahagiaan bagi Pasutri, Felix dan Eli ini. Semoga berbagai macam persoalan yang sedang mereka hadapi, mereka berani mempersatukan dan hanya datang kepadamu untuk mohon mampu menyelesaikan persoalan mereka dengan kebijaksanaan-Mu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama dengan keluarga Bapak Mulyono kami bersyukur atas anugerah kehidupan
yang Kau limpahkan bagi Ibu Yuliani yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Bapa yang makasih, seraya bersyukur atas anugerah kehidupan ini. Bersama keluarga ini kami juga mohon anugerahkanlah rahmat kesehatan, kesejahteraan yang baik, serta kelancaran dan keberhasilan bagi saudari kami ini dalam hidup, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga umat-Mu, khususnya di paroki Santo Yosef ini. Hadirlah di tengah-tengah keluarga-keluarga umat-Mu, secara khusus di saat-saat pandemi ini. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam berbagai macam persoalan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Anugerahkanlah juga rahmat kesehatan yang baik bagi keluarga-keluarga umat-Mu dan juga kesejahteraan di dalam hidup. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Kita lanjutkan Ekaristi kita dan mempersiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, semoga Kau bersatukan dengan Yesus Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, tulis kelas kami seluruh dosa-dosa, maka terimalah kami dan juga persembahan kami. Ya Bapa, berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri Putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami memandangkan laku pujian bagi-Mu
dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tanti-intinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di tempat ini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Diko, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Diko, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Ya Tuhan, yang bangkit mulia, oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik.
persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Kristoforus, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yusuf suaminya, dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, mari kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu. Kita daraskan bersama anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Inilah saudari-saudari yang kasih, Sang Kristus yang bersabda itu. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan kasih-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini kelak membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima
Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap hanya padanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Kami mohon semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sejati sebagaimana kedamaian yang Kau harapkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu, Saudara yang kasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Beberapa informasi yang baik untuk saya tegaskan kembali berkaitan dengan perayaan Ekaristi di masa new normal ini. New normal jane kita mau kembali seperti yang dulu zaman simbah-simbah kita lakukan. Ya, cuci tangan itu kan dulu sudah biasa. Kalau mau pulang dari pergi-pergi, kita sebelum masuk rumah kita harus cuci tangan. Salah satunya itu sebetulnya kita kembali ke tradisi yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam situasi new normal ini rasa saya baik kita untuk kembali membangun hidup yang baru, habitus yang baru, kebiasaan yang baru. Salah satunya tadi untuk kesehatan, tetapi juga dalam kehidupan beriman. Ya. Maka gerbang gereja itu akan ditutup 15 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Maksudnya apa? Selain sebelum masuk gereja kita ada screening kesehatan, tetapi juga sekaligus ini sebetulnya mau membiasakan kita bahwa Ekaristi itu yang kita sadari sekarang ini katanya semua rindu dengan Ekaristi. Ekaristi menjadi pusat dan sumber kehidupan kita. Maka kalau kita datang kemerungsung, ya, bahkan
romone homili lagi teko dan komuni yo biasa wae, maka tanda tanya apakah Ekaristi sungguh menjadi pusat dan kehidupan sumber kehidupan kita. Maka kenapa 15 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai itu umat sudah berada di gereja, maksudnya agar umat juga mempersiapkan batin, sehingga nanti pulang dari misa itu mendapatkan sesuatu. Ya, bukan hanya karena khotbahnya, tapi karena memang kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau hati kita ini juga kita siapkan sungguh-sungguh. Itu salah satu maksudnya. Maka saat-saat seperti ini menjadi kesempatan yang baik untuk membangun ini, habitus yang baru ini. Ya, maka yang rumah kita itu ya tidak jauh-jauh itu ya. Kalau di desa saya sana itu rumahnya puluhan kilo untuk sampai ke gereja. Ning yura telat gitu loh. Sekarang yang dekat malah tekone keri gitu ya. Ya, engko jangan-jangan menghidupi sabda Tuhan yang terakhir menjadi yang pertama gitu ya. Pertama lebu mbuh gitu ya. Maka mari kita dengan situasi ini justru kita membangun habitus yang baru, habitus yang baik, termasuk di dalam perayaan liturgi kita. Mari kita datang dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Maka waktu yang kita sediakan untuk Tuhan itu bukan waktu yang sisa-sisa, tetapi memang kita mempersiapkan sungguh dari rumah, ya. Lalu kita datang ke sini menyiapkan hati, berdoa secara pribadi, sehingga kita dalam perayaan Ekaristi sungguh merasakan kehadiran Tuhan sendiri. Bukan hanya dalam khotbah, tetapi terlebih di dalam kehadiran Tuhan lewat sakramen Maha Kudus. Itu maksudnya. Maka mohon maaf kalau Bapak Ibu, saudari-saudara mulai saat ini datang 20 menit sebelum Ekaristi, maka maaf nanti akan disuruh kembali ke rumah, ya. Itu salah satu maksudnya. Maka sebelum 15 menit atau 15 menit sebelum misa silahkan sudah ada di lingkungan gereja ini. Karena 15 menit sebelum misa dimulai, gerbang gereja akan ditutup. Ya, artinya ya monggo berdoa di rumah. Lalu yang kedua, kita juga belajar membangun komitmen. Yang sudah mendaftar untuk ikut misa, mohon ini dilakukan. Kecuali kalau memang pagi-pagi atau mau misa mendadak nggak bisa, oke dimaklumi. Tetapi kalau sempetnya aku daftar sesuk nek selo ya mangkat, nek ora ya ora, melaske sing daftar sing atri. Karena banyak umat kita yang juga menunggu rindu untuk perayaan Ekaristi. Maka Bapak Ibu yang ada di sini juga yang ada di rumah, karena ini mumpung live streaming, maka yang di rumah juga harapan saya bisa mendengarkan ini. Ya, kalau tidak mendengarkan ya nanti dibagikan ke teman-teman yang lain, warga yang lain ya. Jadi kita semua rindu, maka kesempatan yang diberikan yang masih terbatas ini, yang daftar monggo silahkan hadir sungguh. Sehingga tidak muspro, wis daftar, wis artinya itu yang diprioritaskan, tetapi ternyata aduh sing ngantuk ya, akhirnya ora mangkat. Melaske sing jane tangi isuk pengen misa ning mergo sudah kuotanya sudah habis, lalu akhirnya tidak bisa datang. Ini mari kita membangun situasi kebiasaan habitus yang baru ini, yang baik ini untuk kedepannya, sehingga nanti kalau sudah normal ya, misa ora tau telat ya, misa sudah persiapkan dengan baik dari rumah dan mempunyai niat yang baik untuk mengalami Tuhan. Ini beberapa hal yang rasa saya baik untuk saya sampaikan kembali lagi. Namanya baru ya memang harus selalu diomongkan, tetapi jangan sampai lalu wis diomongke orang gatekke ya, wis diumumkan di grup WA ya mung dilewatkan begitu saja. Ning nek no hoax, wah semangat itu ya. Ning nek berita-berita baik lalu kita lewatkan begitu saja. Ini lalu yang terakhir, kalau Bapak Ibu melihat sebelah itu, pastoran kita itu sudah tidak ada. Jadi rumah tempat tinggal saya dan Romo Kris itu sudah rata dengan tanah, ya sudah tahu semuanya. Tetapi itu artinya bahwa proses pembangunan
gedung karya pastoral dan pastoran kita sudah mulai berjalan, ya, tim pembangunan sudah bergerak, maka mari kita semua umat juga ikut bergerak. Mungkin tidak masuk di dalam kepanitiaan, tetapi bukan berarti lalu umat lepas tangan. Sing penting ku dadi, ning ora tahu terlibat di sana. Keterlibatan bisa macam-macam, ya, ndongake, ya, urun tenaga, urun rembuk, urun pikiran, urun dana, ya. Semua cara kita pergunakan. Panitia sudah berusaha mau menyalurkan berkat dari Anda semua untuk pembangunan pastoran dan gedung karya pastoral kita. Maka silakan semuanya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin bingung aku nak transfer piye ora iso. Nah, sekarang ada kotak yang dibawa ke rumah masing-masing, ya. 2000 perak padha karo nang WC itu, ya. 2000. Ning nang gereja dinggo nang pastoran mosok ya 2000 itu, ya. Bangeten itu, ya. Padha karo nang WC itu, ya. Maka tapi tidak apa-apa. Artinya sedikit pun itu sungguh apa yang Anda lakukan ini berharga untuk kita bersama. Maka nggak usah merasa kok sedikit nek saat ini bisanya hanya segitu, ya. Oke. Mungkin nanti ke depan lebih lagi gitu. Ya, itu saja. Terima kasih atas kebersamaan kita dan mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup untuk karya-karya kita sepanjang hari ini. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan perjalanan peziaran hidup kita di tengah dunia ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus membawa dan mewartakan cinta kasih Tuhan.